Oke, teman-temanku sekalian. Duh, kamera miring. Nah, udah jadi di video kali ini tuh gue dapet berita nih men ya. Ini lumayan bikin gue terkaget-kaget lah gitu kan. Karena gue nggak tahu ternyata ada loh kasus kayak gini gitu. Dimana ada YouTuber nih atau TikTokers lah gitu kan. Dia menuduh si Atta sama mamanya itu punya utang men 400 juta. Itu kecil bro. Kecil gitu loh, ngapain lu nuduh orang utang 400 juta. Gak ada harga dirinya itu utang, sumpah di mata Atta Halilintar gitu. Kecil tuh. Ya enggak gitu sih, bukan itu yang pengen gue bahas. Tapi maksud gue di sini lah kenapa nih orang terlalu bersikeras gitu kan, kayak bilang-bilang ke Atta dia punya utang. Menurut gue nih orang-orang kayak Atta gitu kan, Gen Halilintar itu udah nggak mungkin lagi punya utang men. Asli dah, lu gila kali ya. Ngutang buat apa bro? Orang dia sehari mungkin nyampe 100 juta atau uang men, langsung ke rekening gitu loh. Anda minta utang sama dia 400 juta tuh kayak 4 hari doang, kagak ada apa-apanya bro. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya Oke, sudah kali men, kita bakalan coba untuk bahas nih men. Dan ini berita lumayan menarik lah bagi gue gitu. Karena gue baru kali ini ngelihat ada orang kayak gini gitu kan. Dan ini bau-baunya men, ya YouTuber ini tuh kayak Ersha, kayak fan official. Kalau penonton video gue yang lama-lama dah pasti tau lah siapa Ersha, fan official gitu kan. Jadi intinya di video kali ini gue bakalan coba untuk bahas gimana kronologinya. Dan katanya YouTuber ini si Safas namanya, gue sebut aja nama dia. Jadi dia itu udah ditangkap men sama polisi gitu, dilapor sama Atta Halilintar atas pencemaran nama baik. Mampus dah, ujung-ujungnya nyium besi gitu. Ujung-ujungnya nyium besi gitu kan. Makanya nggak usah banyak bacot dah di sosial media kalau misalnya tanpa ada dasar yang jelas gitu kan. Oke, sekarang kita coba untuk lihat dulu gimana beritanya men. Let's go. Oke men, kita udah berada di Instagramnya men ya. Nah di sini kita bakalan coba untuk lihat nih men. Diduga fitnah keluarga Atta Halilintar, YouTuber Safas Fresh diciduk polisi. Polisi menciduk seorang pria yang berinisial SF. Woi, itu sudah disebut loh, sudah disebut namanya Safas Fresh gitu. Udah disebut anjing. Ngapain di sini pakai inisial? Kagak ada hubungannya. Anjir, maksud gua kagak ada gunanya. Anjir, udah disebut nih jelas-jelas YouTuber Safas Fresh berinisial SF. Ya Allah ya Rabbi. Heran gua main nulis berita semua dah. Pemilik kanal YouTube Safas Fresh karena diduga memfitnah dan mencemarkan nama baik keluarga Atta Halilintar melalui media sosial. Nah gitu men. Jadi intinya dapat ITE kali ya men, yang mungkin dilapor sama Atta gitu kan. Oke, jadi di sini katanya kejadiannya itu pada Minggu men. Berarti baru aja udah ya nggak tahu sih. Bentar. Oh iya, Minggu men, Minggu. Berarti udah agak lama ya, udah agak lama. Oke, baru hari Minggu kemarin lah gitu. Nah, ya yang dilaporkan itu pencemaran nama baik kata men, fitnah dan sebagainya, terutama dilakukan di ranah ITE gitu kan. UU ITE kan, bener gue bilang, yang disampaikan melalui media sosial yaitu IG, YouTube maupun TikTok. Nah, berarti si Safas ini tuh ngupload video dengan kalimat-kalimat dia yang menuduh Atta dan juga ibunya atau Gen Halilintar gitu kan. Dia nuduh kalau misalnya mereka punya utang nih sama si uminya si Safas ini. Nah, jadi di sini gue jelasin dikit lah men ya kronologinya. Jadi yang gue udah dapat beritanya, dimana katanya si Safas ini hanya menyampaikan ya men, menyampaikan umi angkatnya atau ibu angkatnya gitu. Jadi ibu angkatnya bilang kalau misalnya Atta sama Gen Halilintar ini punya utang gitu sama uminya gitu kan. Nah jadi si uminya ini bilang ke si Safas. Jadi si Safas ini menyampaikan ke internet, ke YouTube, TikTok gitu-gitu men. Tapi tanpa ada landasan yang kuat atau bukti-bukti yang kuat. Jadi cuman asal ceplos-ceplos doang kan bego ya. Ibarat kata anak kecil minta duit sama orang tua gara-gara kelaparan gitu, kayak mah uang tadi udah habis gitu, bukti kagak ada padahal uang masih di saku gitu. Jadi maksud gue kagak ada bukti apa-apa, asal nyeplos doang gitu loh. Maksud gue ya bahaya kan. Jadi makanya kenapa bisa gampang banget si Atta ini ngelaporin dia, karena emang kagak ada bukti gitu. Nah sekarang kita bakal lihat gitu. Anjing, nih gue nontonnya tuh beritanya dicumi-cumi men, dicumi-cumi anjing. Gue keinget zaman SD ya Allah, nonton berita-berita artis gitu kan di sini nih biasanya. Oke, coba kita langsung aja denger ya men, gimana penjelasan dari Attanya langsung dan dari si Safas ini men. Let's go. Nah ini ada penjelasan dari si Atta men, coba kita denger ya. Nggak tahu utangnya utang apa juga, saya nggak tahu. Wah saya nggak tahu. Saya sih orangnya dari kecil diajarin nggak jangan berutang. Jadi saya nggak tahu kan orang buktinya apa segala macamnya apa bisa saya berutang. Saya nggak punya utang. Tuh. Kebiasaan cumi-cumi ini. Kalau udah
Intens banget tuh, langsung kayak editannya. Aduh, keinget sinetron India anjing. Ya pokoknya kayak gitu men ya. Jadi maksud gua nih secara logika aja nih, orang-orang kayak Atta nih, kalaupun ada utang 400 juta gitu kan, nah ada buktinya nih, pasti langsung dibayar. Gak mungkin dia, orang-orang kayak dia ini punya utang 400 juta gitu berat buat ngebayar, kayak nggak mungkin. Kalau emang utangnya bener-bener ya, ada bukti, ada catatan yang jelas gitu kan, ya pasti langsung dibayar. Kagak ada harus kayak gini-ginian, drama-drama nggak jelas kayak gini. Gue yakin deh men. Ya maksudnya logika aja deh, orang-orang kayak Atta 400 juta tuh kayak ya Allah, ngejual sepatu juga dapet tuh 400 juta men. Itu bahaya sih, bahaya untuk dianya malah nanti ke depan hari. Kita belum mau ngomong sekarang sih, nanti ada saatnya lah. Pokoknya kayak gitu-gitu kan biasanya orang yang ngomong nggak baik tentang orang lain, apalagi saya yang nggak tahu apa-apa, pasti nanti hukum Tuhan bisa lihat juga lah ya. Betul. Apa yang dilakukan ke saya gitu. Tapi kalau dari hukum dunianya kita masih harus mempelajari lebih dalam sih. Mampus, dah kaget dah gue editan cumi-cumi, ya Allah. Nah, kita udah lihat nih men ya pengakuan dari Atanya. Sekarang gue pengen lihat nih. Jadi si Safas ini tuh diwawancarain, Allahu Akbar, mukanya kelihatan buat kayak Ersha, kayak Fan Official gitu loh. Contoh YouTuber perlu views gitu. Pansos, ya Allah. Ngomong-ngomong pansos, gue juga pansos sih, cuma nggak kayak gini juga cara pansosnya, sampai bikin drama nggak jelas gini. Coba kita denger ya pengakuan dari dia nih men. Tepis kabar yang mengatakan jika dirinya menyumpahi serapah kandungan yang saat ini dikandung oleh Aurel Hermansyah. Oh, jadi katanya dia sempat difitnah juga, katanya dia itu menyumpahin gitu, kayak dia ngatain semoga anaknya si Atta ini cacat atau apa gitu. Jadi dia katanya dibilang kayak gitu sama netizen men. Jadi katanya dia dituduh kayak gitu, bahwasanya dia bilang kayak gitu ke Atta gitu kan. Nah, sekarang kita coba denger nih pengakuan dia nih. Sebut Umi Afif selaku ibu angkat dari Safas langsung memberikan komentar. Nah, ini dia nih si Afis ini. Afis sih gue lupa. Ini dia nih Umi angkatnya men. Terkait video TikTok yang telah dibuat oleh anak angkatnya tersebut. Okay. Kalau untuk bukti tertulis kan dari awal kita sudah sampaikan tidak ada bukti tertulis. Oke. Ya, jadi kita peminjaman itu secara kekeluargaan. Jadi kita tidak ada bukti tertulis. Tidak ada bukti tertulis. Kalau nggak ada bukti tertulis gitu kan, seenggaknya kayak mungkin ada yang namanya saksi mata gitu loh. Maksud gua coba cari faktor-faktor pendukung dulu lah, baru lu berani ngomong. Ini udah bukti tertulis tidak ada, apalagi saksi mata. Allahu Akbar, miris dah gue. Masa udah nggak ada bukti tertulis masih berani gitu loh, minta utang sama orang gitu, minta balikin utang sama orang. Ya Allah ya Rabbi. Kita sekarang itu meminta untuk secara kekeluargaan juga gitu. Oh, secara kekeluargaan ya, siap. Kayak untuk menyikapi pendapat netizen ya, sebenarnya sih nggak ada sama sekali kayak mendoakan yang buruk atau apa gitu ya. Karena dalam postingan saya itu juga positif. Saya kan tulis di sana, semoga anaknya lahir nggak cacat ya, atau semoga anaknya nggak lahir cacat ya. Nggak ada saya mendoakan gitu. Mendoakan yang buruk nggak ada. Bahkan saya positif. Kayaknya lebih baik kalimatnya diganti deh. Jangan semoga anaknya tidak lahir cacat ya. Itu kan kayak agak gitu, ada kalimat yang nggak enak didengar. Coba diganti, semoga anaknya lahir sehat-sehat ya, lancar ya. Coba dipakai deh otaknya deh. Kalau emang mau komentar atau ngasih harapan positif ke orang, doa gitu yang baik ya. Maksud gua kalimatnya juga harus baik. Kagak usah ngomong kayak semoga kagak cacat ya anaknya. Itu kan orang punya dua opini kan. Yang pertama emang niatnya baik nih, semoga jangan cacat beneran kan. Atau yang kedua, secara nggak langsung menyindir, semoga nggak cacat ya anaknya. Secara nggak langsung menyindir bahwasannya kalau misalnya dia nggak bayar utang, anaknya cacat gitu. Ada kalimat tersirat di situ men ya. Maksud gue diganti aja kalimatnya gitu loh, semoga anaknya lahir sehat-sehat aja ya gitu. Ini gue BTW gue bukan ngebela Atta ya. Ini gue secara orang normal aja nih yang bisa ngelihat sisi yang benar gitu. Maksud gue orang awam nih, gue nggak ngebela siapa-siapa, gue netral. Cuman kalau dari yang gue lihat emang salah si ini gitu. Maksud gue Atta bener men, karena emang kagak ada bukti apa-apa. Udah gitu kalimatnya kayak gitu lagi, doain anaknya kayak gitu cara ngomongnya. Gue kayak nggak seneng aja cara dia ngedoain anaknya gitu loh. Kalau menyikapinya saya sih biasa aja. Kenapa statement saya itu keluar seperti itu? Karena dari Umi Afif juga ada doa seperti itu. Tapi gak usah anjing, gak usah nerusin doa yang salah gitu loh maksud gue. Gak ada yang mau sama anaknya gitu. Jadi itu apa yang disampaikan oleh Umi Afif yang saya sampaikan. Nah, ini goblok ini. Tolong disaring gitu loh.
Itu ibu angkat lu bukan berarti bener banget, enggak juga. Tolong disaring kalimat-kalimat yang enak didengar tuh disaring. Kagak usah langsung main ceplos-ceplos aja mikir apa sih otak dipakai. Ya Allah, gemes gue liat deh. Nah, kalau sumpahnya terkait saya mendoakan anak Aurel cacat dan lain-lain, nggak ada sama sekali. Bahkan saya mendoakan agar normal gitu. Karena di postingan saya juga saya bilang semoga tidak lahir cacat ya. Artinya semoga baik-baik aja kan gitu. nyari alasan si anjing semua deh. Oke, kita udah siap nih lihat yang ini ya men. Nah, sekarang gue pengen ngasih lihat ke kalian nih pengakuan dari Umi Afif ya sendiri men, coba. Iya, ya nggak tahu lah ya. Karena Atta tuh mang dibesarkan dengan duit tipu ya. Kak Siapa kan nggak salah, yang salah kan orang tuanya. Atta tuh ya cuma dia salah juga, kenapa dia nggak mau tahu ya tentang orang tuanya. Udah keluar berita di YouTube orang tuanya nipu, kok dia nggak ada rasa itu ya, rasa Iya Allah bu, zaman sekarang nih ibarat kata nih ya, gue tiba-tiba terkenal nih, amin banget nih, terkenal banget nih gue nih. Ada orang datang sama gue, lu punya utang sama gue aja nggak kenal sama lu. Ibarat kata kayak gitu men. Ketika lu udah naik nih, pasti men ada aja tuh orang-orang datang dengan bawa-bawa kalimat nggak jelas, bukti kagak ada, main nagih-nagih aja ya. Ibarat kata lu kayak didatengin orang asing. Maksud gue nggak kayak gitu cara ngomongnya Ibu Umi Afif. Seenggaknya ada bukti, atau seenggaknya ada saksi mata, atau seenggaknya ada cerita lah. Maksud gue kayak bukan cerita yang dikarang sama mereka ya, maksud gue cerita yang mungkin berhubungan dengan mamanya si Atta. Maksud gue kayak mungkin dulu ibu ini tetanggaan sama mamanya si Atta, atau dulu mungkin ibu ini gimana sama mamanya Atta. Emang bener-bener ada ikatan gitu, atau mungkin emang ada peninggalan yang bisa dibilang oh iya bener nih ada kenalan dekat berarti sama Atta nih, atau sama Gen Halilintar dulunya pas Gen Halilintar belum kaya banget. Itu baru boleh. Tapi ini di cara ngomongnya kayak ya ibarat kata dia baru sekarang nagih hutangnya, tapi seakan-akan kayak dia udah ngasih lama banget tuh sebelum Gen Halilintar kaya nih, kalian denger men. Takut, sedih, kok dia dicuekin aja kayak ibunya pula sifatnya ya. Nggak mau tahu dia latar belakang orang tuanya, dia nggak mau tahu. Dia pernah keluar negeri umur 5 tahun udah jalan-jalan ke Paris. Tuh dia tuh dulu pakai jubah terbang tuh dulu, dia tuh harus tanda tanya dong di mana duitnya orang tuanya. Orang masa Krismon ayah orang tuanya bisa ke Eropa, ke Australia, kemana. Ya Allah, ya itu bisa aja mungkin orang tuanya punya apa kali, apa sih namanya ya, apa sih aduh gue lupa, wasiat apa ya, pokoknya yang dari kakeknya mungkin rezeki gitu kan, dikasih ke orang tuanya, bisa keluar negeri cari duit di luar negeri gitu kan. Kita kan nggak ada yang tahu masa lalu orang gitu loh. Mana dia nggak mikir ya, dia besar dalam jemaah kok dia tutup ya. Sama-sama ibu dan anak juga sama pembohong lah ya. Gue sumpah gue alergi banget liat denger ibu-ibu ngomong kayak gini. Gue alergi banget asli dah, karena gue sering jumpa yang kayak gini-gini men. Kayak ibu-ibu yang omongannya tuh pedis banget men. Ngomongin orang tuh kayak silet asli dah. Pembohong ya, sama-sama anaknya sama mamanya pembohong ya. Itu gue anjing, gue kesel banget sama ibu-ibu kayak gitu sumpah dah. Nah jadi di sini kalian bisa lihat kan, YouTuber itu ditangkap kan. Karena apa? Karena nggak ada bukti. Jadi sudah kelihatan kalau misalnya di sini yang bener Atta, bukan berarti gue ngebela Atta men ya. Jadi overall kita udah siap nontonnya, dan gue pengen bilang sama kalian ini jadiin hikmah aja dah. Maksud gue jangan dah kayak gini, kalau emang perlu uang kerja gitu nggak usah ya, minimal pansos aja udah, pansos ngata-ngatain Atta nggak apa-apa. Nggak usah sampai minta utang gitu mah, itu udah jatuhnya udah pencemaran gitu kan. Maksud gue ya udahlah, kalau pansos aja, nggak usah minta utang gitu loh. Itu udah nggak baik gitu maksud gue men. Nah jatuhnya lu sekarang nyum besi penjara kan, nyum sel kan sekarang. Jadi maksud gue kayak gitu aja, ambil hikmahnya men ya. Kalau emang mau pansos yang berlebihan gitu aja sih, karena kan udah ketangkep nih orang nih, berarti emang dia salah gitu, Atanya bener gitu cuy. Oke udah guys, sampai kesini udah gue, dan semoga ini bisa menjawab rasa penasaran kalian juga tentang berita kali ini. Sekitar video gue, subscribe dan bye bye.